Di Weda, Halmahera Tengah, kami telah merekam bagaimana kondisi Sungai Sagea yang dulunya jernih dan layak minum, kini turut tercemar sedimentasi pertambangan nikel yang turun bersama air hujan. Alih fungsi kawasan hutan di wilayah Weda Tengah juga diduga kuat menjadi penyebab tragedi banjir di Desa Lukolamo yang letaknya tak jauh dari Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP. Tak hanya itu, di Pulau Wawani'i, Sulawesi Tenggara, kami juga merekam kondisi sumber air warga yang tadinya jernih, kini juga tak layak konsumsi. Warga setempat yakin, ini berkaitan dengan aktivitas tambang nikel yang telah beroperasi sejak tahun 2018. Namun berkat perjuangan warga yang menolak dan menuntut penutupan aktivitas pertambangan, akhirnya di tahun 2025, izin operasional tambang seluas 707 hektar milik PT Gema Kreasi Perdana atau GKP di Pulau Wawani'i resmi dicabut. Jadi ada satu bagian cerita yang belum sempat saya ceritakan di episode sebelumnya. Waktu itu saat ke Pulau Obi di Halmahera Selatan bareng Pak Farid Gaban, saya merekam dan mewawancarai seorang nelayan di Desa Kawasi. Namanya Pak Sanusi. Dia menceritakan apa saja yang telah berubah semenjak makin meluasnya bukaan tambang dan setelah adanya industri pengolahan smelter nikel di Desa Kawasi. Di 3 episode sebelumnya, saya dan Farid sempat merekam sisi lain dari Pulau Obi. Pulau kecil yang menyimpan cadangan nikel hingga 302 juta ton ini, izin konsesi tambangnya telah dikuasai Harita Group. Total lahan konsesinya mencapai 20.179 hektar. Area tersebut mencakup titik eksploitasi, fasilitas pemurnian atau smelter, hingga kawasan pendukung industri hilirisasi nikel. Di sisi lain area industri nikel Pulau Obi, tepatnya di Desa Kawasi, saya berjumpa dengan Sanusi. Ia adalah salah satu nelayan yang masih rutin mencari ikan di wilayah pesisir Desa Kawasi. Nelayan kecil seperti Sanusi sangat bergantung pada kualitas lingkungan pesisir, karena ia bukan pemilik kapal bermodal besar yang bisa jauh melaut. Beberapa tahun terakhir, air di pesisir Laut Kawasi mengalami perubahan warna. Bukan tanpa sebab. Desa pesisir ini memang berdampingan langsung dengan lokasi pertambangan dan pengolahan biji nikel milik Harita Group. Tapi hari ini memang ini coba saya, ini ikan merah. Coba saya kebas ke bawah ya, biar jelas. Pelan saja. Beda. Beda. Dulu dengan cara seperti ini sudah gampang ya? Waduh, malah lebih gampang Pak. Hanya kita bentang saja, tidak perlu capek-capek. Kalau ini saya tarik begini pun paling-paling dapat warna itu yang seperti es itu. Itu kalau saya mau kait ini kan dapat, tapi jangan. Kepada kami, Sanusi lalu menunjukkan salah satu bukti sumber pencemaran limbah yang warga temukan. Ini yang lebih banyak. Ini banyak sekali Pak, banyak sekali. Tidak perlu saya pegang lagi, banyak. Berlendir. Apa itu abangnya? Apakah ini Bu? Tidak tahu. Kan selama ini kan baru ini terjadi ada yang seperti ini.
yang dibuang oleh pihak perusahaan. Tidak tahu bahayanya apa. Ada yang timbul, ada yang tenggelam. Itulah yang timbul-timbul. Warnanya kadang seperti tai. Itu. Keras. Seperti ini. Apa namanya? Tidak tahu. Ini yang dibuang oleh pihak perusahaan. Seperti isi popok bayi. Jadi kita mau dapat ikan di mana Pak kalau kita melaut, menjaring? Ini tempat menjaring saya dari dulu. Dulu di sini kadang-kala cuma 1 jam sampai 3 baskom. Tapi saat ini sudah jam berapa? Dari pagi awal saya menjaring tidak dapat biar 1. Jadi saya tambah hari tambah menderita sebagai nelayan desa Kawasi. Tambah hari tambah menderita Pak. Bukan hanya per hari ini ya. Tambah lama berjalannya perusahaan berarti tambah menderita. Sedangkan pemberdayaan tidak ada sama sekali untuk nelayan. Kami sedang dalam perjalanan menuju Desa Morombo Pantai di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Hampir seluruh penghuni desa ini adalah suku Bajo, alias pengembara laut. Mereka sepenuhnya menggantungkan hidup dari hasil laut. Tapi kehidupan mereka terusik sejak adanya tambang nikel yang beroperasi sejak tahun 2011. 8 tahun yang lalu, kisah ini pernah direkam Dandi dalam sebuah dokumenter berjudul The Bajau. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabar? Kabar biasa. Masih ingat kah? Iya masih ingat. Masa masih ingat? Mas Gege, Mas Bu Chandra. Ibu Chandra, Mbak Lis, Mbak Ayu, ku kenal semua. Kami lalu mendatangi rumah Cimpolo, salah satu narasumber dalam film The Bajau. Tidak lepas sini. Harus ada oleh-oleh ini. Iya. Jadi selain menjumpai warga yang pernah jadi narasumber dalam film The Bajau, kami juga menjumpai warga lain yang mengeluhkan sakit sesak napas berkepanjangan. Entah mungkin karena terpapar polusi debu di wilayah itu. Sudah berapa kali masuk di dokter itu. Saya berapa kali ini di rumah sakit. Tidak sembuh juga Pak. Batuk, Pak. Batuk juga. Enggak batuk. Sesak saja. Iya sesak. Di rumah sakit katanya bilang dokter tidak ada obatnya. Dandi memang mengakui keadaan warga di sini semakin buruk dari tahun ke tahun. Dalam film The Bajau, kehidupan suku Bajo di tahun 2006 terlihat sangat asri. Keasrian inilah yang menjamin kehidupan mereka. Namun semua perlahan berubah. 12 tahun kemudian, saat kunjungan Dandi pada Juli 2018, kehidupan warga di Teluk Morombo semakin parah. Ketika itu, Dandi mengikuti kehidupan 3 keluarga, Ramanta, Belalo, dan Cimpolo.
ketiganya harus mencari kerang atau hasil laut lain ke lokasi yang sedikit lebih jauh dari tempat tinggal mereka. Sebab sedimentasi lumpur mulai terlihat menyebar dan merusak ekosistem pesisir. Olehnya itu kalau duduk di atas, Bang. Oh, di bawah. Iya. Tetapi Dandi beruntung, masih bisa menyaksikan anak-anak suku Bajo ini menghabiskan waktu bermain di tempat yang seharusnya. Situasinya sangat jauh berbeda saat kami datang ke lokasi ini 5 tahun setelahnya. Karena ekosistem pesisirnya sudah dihancurkan, anak-anak suku pengembara laut ini terpaksa bermain di tempat kanak-kanak buatan seperti ini. Halaman daratan tempat mereka bermain telah dihabisi untuk tambang nikel. Sementara halaman laut mereka makin dikepung tongkang-tongkang pengangkut nikel yang menebarkan sedimentasi ke teluk. Saat menjumpai beberapa nelayan yang baru kembali melaut, kami menemukan alasan mengapa air laut di pesisir ini jadi ancaman bagi mereka. Setelah merah laut, wah tambah parah. Keruh air. Setengah mati mau apa? Biar banyak juga ikan di rompong. Setengah mati mau didapat mau dikena banyak tuh. Karena mungkin pengaruh air lautnya juga sudah kabur. Bisa ditunjukkan, Pak. Ya. Sampai dulu tangkapannya dulu di mana, Pak, sebelum merah laut sampai di mananya gabus? Oh, kalau biasa ini Pol biasa lebih dari 1 gabus. Iya. Biasa sampai 7 gabus sampai 10-an gabus. Ini sekarang cuma begini, Pak, ya? Iya. Kalau kulitnya tidak gatal-gatal itu kaki. Gatal. Kaki gatal-gatal. Badan tuh gatal-gatal. Ada yang bisa saya lihat bentol-bentol. Oh, iya. Tadi. Itu bentol-bentol itu. Wih. Ini kenapa ini? Ini karena gatalnya air laut. Air laut. Iya. Sudah berapa lama? Sudah lebih seminggu. Kenapa mandi-mandi tangkap berenang? Lihat ikan di dalam air.
Karena tak ada lagi pilihan untuk mencari hasil laut di tepian desa Morombo Pantai, sebagian nelayan harus mencari tempat yang lebih jauh lagi untuk melaut. Warga-warga itu termasuk 2 dari 3 narasumber yang pernah direkam Mas Dandi dalam film The Bajau. Yang kami temui di desa Morombo Pantai namanya Pak Cimpolo. Sementara 2 lagi, yaitu Pak Belalo dan Bu Ramanta, katanya sedang pergi melaut dan sudah berhari-hari tidak pulang. Karena kami penasaran dengan keadaan terbaru dari mereka, kami akhirnya memutuskan untuk menyusul mereka ke sebuah pulau yang masih sangat asri. Istilahnya kalau orang Bajo bapungka, cuma nyebrang saja di sana, cuma alat kita pakai saja di sana, baru. Nah, nanti ada rezeki kita pulang di kampung. Berapa hari itu pergi di tujuan? Ada 7 hari, ada 8 hari, ada 9 hari, ada 2 minggu, 3 minggu, begitu. Berarti ini rencana bawa bekal untuk berhari-hari? Iya, di sana. Saya termasuk bangga dan beruntung bisa ada di tengah-tengah suku Bajo. Konon, identitas suku pengelana laut inilah yang mengilhami film Avatar The Way of Water. Ini sebenarnya negeri ini surga pesisir, tapi entah kenapa berubah jadi merah. Warganya dulu yang melimpah seperti di film Avatar, menangkap hasil laut yang luar biasa. Semua itu jadi omong kosong belaka yang katanya pertambangan itu bagus. Kawasan Teluk Kelas Solo sampai perbatasan Morowali di Sulawesi Tengah itu dihuni orang Bajo. Ini orang-orang Bajo, tetapi sekarang ruang hidup mereka itu sudah mulai tercemar dengan adanya aktivitas pertambangan seperti yang kita lihat. Kami meninggalkan Teluk Desa Morombo Pantai menjelang petang. Pelayaran ini harusnya kami tempuh hanya dalam beberapa jam. Estimasi akan tiba pada malam hari. Namun karena cuaca buruk dan takut kapal akan karam, kami terpaksa harus bermalam di antara Pulau Burung dan Pulau Sisi. Bila mana cuaca sudah membaik, kami berencana akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Bahubulu, tempat baru bagi suku Bajo untuk mencari hasil laut. Aman bang? Ya, Pirates Caribbean. Kapal karam. Jack Sparrow. Separuh was-was. Tadi saya kita nggak punya gambarnya ya. Krisis tadi. Udah gini. Takut banget tadi. Udah begini. Kena angin jus. Jadi sangkut. Jadi kapalnya karam, sebagian kandas, terus dihantam ombak. Jadi begini terus udah kekunci begini. Bayangkan kuenya saja kena air laut, ini enak ini. Ayo silakan dikunyah, menghilangkan ketegangan. Aman Pak ini ya? Iya.
Kami sampai di Pulau Bahu Bulu, tempat tinggal nelayan suku Bajo untuk sementara waktu. Termasuk Ramanta dan Belalo. Halo. Kalau di sana kenapa? Kan kabur dia. Air. Jadi kita lari ke sini. Sini kan terang air. Harus kita ke sini. Kalau sana kabur, tidak bisa kita dapat ikan. Iya, harus ke sini sih. Ramanta juga mengeluhkan kondisi kesehatannya akibat tembang nikel di Morombo. Kalau tidak ada tambahan sana, tidak juga, tidak batu, masih baru kita mencari kesian setengah mati, Bu. Setelah di sini batuknya berkurang atau Berkurang nih. Tidak ada debunya. Satu hari, kedua hari baru ada batu satu kali. Pak, ini tiang apa, Pak? Saya lihat tadi pas kami Yang kayu mendapat. besi, Pak. Iya? Kayu besi. Kayu besi. Ya. Ambilnya di mana? Di situ. Ini untuk apa, Pak, rencana? Itu rumah. Untuk rumah. Iya. Untuk tempat mencari yang. Kalau kita sampai kan ada di rumah tempat tidur. Tak hanya memulihkan kesehatan, tempat ini juga turut menyelamatkan identitas mereka sebagai suku Bajo. Setiap hari, anak-anak memancing langsung dari perahu dan teras rumah pondok. Pemandangan yang kini jadi langka di perkampungan mereka sebelumnya. Mau dimasak? Iya. Buat makan? Para nelayan suku Bajo ini kini berharap agar tempat ini tak dirusak seperti yang terjadi di Morombo. Sama dengan dulu, kalau dulu Dulu airnya sama sekali belum kabur. Oh, belum kabur bersih. Ikan bisa lihat ikan. Iya. Biar kita duduk di rumah. Dia di rumah. Kayak begini airnya. Kayak begini airnya. Tapi ini apa? Sekarang biar kita memancing ikan besar. Kita lihat di kemarin. Seperti tadi. Lari ke sini. Tanah merah. Ya, semua. Karena dia kerja di tongkan, dia buang separuh tanah di bawah, akhirnya merah. Hanya ini saja. Hanya ini seperti Sampahnya angkat. kita pergi cari. Karena mau bagian sana merah semua. Kita tidak hidup juga, mau kita tinggal di sebelah sana. Ini adalah penampakan Pulau Bahu Bulu dari citra satelit. Pulau terakhir yang terlihat masih hijau di wilayah ini. Sebab di tempat-tempat lain, terlihat daratan sudah dikupas untuk tambang. Termasuk rumah mereka di desa Morombo Pantai, yang kini sudah berubah jadi daratan lumpur.
Sudah 2 lokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang buat saya sedih. Di Pulau Wawoni'i, warganya harus menjadi korban, tapi mereka melawan dan berhasil. Sebaliknya ceritanya berbeda ketika kami tiba di Morombo. Warganya harus kalah, dan eksistensi mereka sebagai suku pengelola laut sedang dipertaruhkan. Tapi barangkali kita masih berpikir, ini hanya terjadi di wilayah desa atau di perkampungan. Mungkin ceritanya akan berbeda di wilayah smelter nikel. Ini juga yang mendorong kami mencari tahu lebih jauh lagi, apakah kehidupan warga atau buruh di lokasi smelter nikel sudah lebih baik. Di Weda, kami berkesempatan merekam kolaborasi dari Lembaga Penelitian Nexus 3 Foundation yang bekerja sama dengan Universitas Tadulako. Anissa dan Nindi adalah 2 peneliti dari Nexus 3 Foundation yang kali ini bertugas. Mereka tengah melakukan biomonitoring atau pengujian potensi risiko pajanan logam berat di sekitar Teluk Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. 2 lokasi yang menjadi fokus penelitian mereka ada di Desa Gemaf dan Desa Lelilef. Lokasi yang sama yang pernah saya rekam bersama Adon Fikri, fotografer sekaligus aktivis lingkungan asal Desa Sagea. Di hari pertama penelitian, Anissa, Nindi, dan beberapa petugas dari Puskesmas Lelilef mengumpulkan sampel darah. Mereka mengumpulkan 46 sampel dengan responden yang beragam, mulai dari pekerja tambang, warga sekitar, hingga nelayan setempat. Di hari kedua, mereka mengumpulkan spesimen biologis berupa daging ikan segar. Karena ikan menjadi salah satu makanan pokok bagi warga yang tinggal di sekitar Teluk Weda. Total sih 1, 2, 3. Kalau ikannya tadi ada sekitar ada 8 sampai 9 gitu ya. Cuma kan ini dibagi, tadi soalnya ada yang gede, jadi kita bagi 2, ada yang daging kiri dan daging kanan. Oke, thank you. Gitu, dapetnya cuma ya segini, lumayan sih. Hari selanjutnya, tim mengumpulkan spesimen air dari Sungai Sagea. Kali ini, Alun turut menemani. Lalu, dari semua sampel yang telah dikumpulkan inilah, nantinya akan dilakukan uji laboratorium guna mengukur kadar konsentrasi bahan kimia apa saja yang terkandung di dalamnya. Setelah merekam aktivitas tim peneliti dari Nexus 3 di Teluk Weda, saya juga akan merekam aktivitas para peneliti saat uji sampel di laboratorium guna mengetahui hasil dan tahapan selanjutnya, sekaligus merekam hasil pemaparan penelitian ke publik yang rencananya akan digelar dan dihadiri oleh para jurnalis di Jakarta. Di Bogor, Jawa Barat, bersama Anissa dari Lembaga Penelitian Nexus 3, saya diizinkan meliput aktivitas uji sampel di laboratorium. Ya, jadi kalau di lab gitu ya, biasanya kita untuk sampel itu harus dilakukan penimbangan terlebih dahulu gitu. Jadi supaya beratnya itu bisa
sama gitu ya sama setiap sampel, jadi semuanya bisa tervalidasi. Kemudian setelah ditimbang, kita akan pergi ke ruang destruksi. Jadi sampel-sampel itu harus kita istilahnya hancurkan supaya bisa dilakukan proses selanjutnya untuk dilakukan pengecekan di instrumen. Kita kesini kita mau lihat instrumennya dan analisis terakhir dari sampel kita gitu ya, setelah melalui beberapa proses tadi seperti penimbangan, terus juga destruksi. Habis itu kita akan cek kadar logam beratnya di instrumen ini. Menurut para peneliti, umumnya proses pengujian sampel ini membutuhkan waktu 3-10 hari kerja, tergantung dari jenis hingga tingkat kerumitan sampel. Setelah menanti kurang lebih sekitar 2 minggu, hasil uji sampel di laboratorium itu pun dirilis. Yang mengejutkan, dari total 46 responden, sebanyak 47% atau 22 orang di wilayah Teluk Weda telah ditemukan kandungan merkuri dalam darah yang melebihi batas aman. Merkuri adalah logam berat yang jika terpapar dalam jangka waktu panjang dapat merusak saraf, sistem pencernaan, hingga gangguan organ. Logam berat ini tuh dia sistemik toksikan gitu, jadi dia merusak organ-organ dalam tubuh kita gitu ya. Mungkin kita jadi cepet capek, jadi kurang konsentrasi gitu ya. Ada juga yang merkuri itu neurotoksik, jadi dia merusak saraf kita gitu ya. Jadi mungkin agak lemot dan sebagainya. Itu kan perlu kita hitung gitu ya. Gimana kualitas hidup kita dalam mungkin 20 tahun, 30 tahun kemudian gitu. Next. Sementara dari 32% atau 15 orang responden juga ditemukan kandungan arsenik dalam darah yang melebihi batas aman. Ditemukan juga beragam jenis logam berat pada sampel, di antaranya nikel, kadmium, timbal, dan talium pada beberapa responden. Meskipun rata-rata nilainya masih di bawah ambang batas aman. Selain pada manusia, konsentrasi arsenik juga ditemukan pada sampel ikan di sekitar perairan Teluk Weda. Akumulasi merkuri dan arsenik pada ikan di perairan sekitar Teluk Weda saat ini telah melebihi batas aman untuk konsumsi mingguan. Ternyata tuh darah yang diambil dari warga dibandingkan pekerja industri, konsentrasi logam beratnya itu lebih tinggi daripada pekerjanya. Kira-kira apa sih yang membuat justru warga ini lebih tinggi daripada pekerjanya? Mereka meskipun makan ikan 2-6 porsi selama 2 hari terakhir pengambilan darah, ternyata ikan-ikan yang dimakan oleh pekerja itu tuh berbeda sumbernya dibanding dari ikan-ikan yang dimakan oleh warga sekitar, seperti itu. Setelah mengetahui fakta temuan logam berat di sekitar Teluk Weda, saya jadi makin bertanya-tanya. Sebenarnya bagian proses yang mana yang salah dari proyek hilirisasi nikel ini? Nah, untuk mengetahui dan memahami lebih jauh alur rantai pasok atau supply chain dari program hilirisasi nikel ini, memang cocoknya kita langsung tanya saja ke ahlinya. Di Jakarta, saya menemui Pius Ginting. Ia adalah salah satu peneliti dari Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat atau Perkumpulan AIR, sebuah organisasi lingkungan hidup yang telah meneliti tentang rantai pasok atau supply chain industri mineral kritis khususnya nikel sejak tahun 2019. Kalau proses pengolahan nikel ini dalam keseluruhan rantai pasok tentunya di Indonesia itu masih tahap yang paling rendah lah nilai tambahnya, karena itu hanya sebatas pengolahan setelah dari penambangan, tetapi ini masih disebut precursor atau bahan untuk baterai yang nanti akan dibuat di negara seperti Tiongkok dan juga mungkin juga di Jerman begitu. Tapi masih nilai tambah yang terjadi di Indonesia itu masih kecil dibandingkan dengan nilai tambah yang terjadi di negara tujuan ekspor. Alur rantai pasok atau proses supply chain dari industri nikel terdiri dari tahapan yang kompleks.
Tahapan pertama adalah proses penambangan atau ekstraksi. Biji nikel ditambang dari wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Dilanjutkan dengan tahap kedua, pengolahan awal. Biji nikel diangkut melalui jalur darat dan laut menuju lokasi pemurnian atau smelter. Tahap ketiga adalah pengolahan dan pemurnian atau smelting. Tahap keempat adalah manufaktur produk turunan. Dan tahapan yang kelima adalah distribusi ke pasar atau konsumen akhir. Dampak-dampak lingkungan berupa deforestasi dan juga air yang menjadi tercemar itu lebih kuat dampaknya di kita, nilai tambahnya lebih kecil dibandingkan negara yang menjadi tujuan ekspor. Dampak lingkungannya tentunya karena mineralnya sudah cukup murni di sana, begitu kan. Kalau di Indonesia hanya 2% dari mineralnya yang menjadi berharga, sementara 90% adalah limbahnya yang menciptakan persoalan. Salah satunya ini sekarang adalah persoalan tiling. Terlebih, limbah pengolahan nikel atau tailing mensyaratkan infrastruktur dan teknologi tambahan agar dapat dikelola secara memadai serta memenuhi standar lingkungan dan sosial. Dan dalam praktik di lapangan, sering ditemukan pelanggaran terkait limbah seperti yang telah dialami warga yang tinggal di sekitar industri tambang dan pengolahan nikel. Baiknya, dalam proses rantai pasok hilirisasi nikel, lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Ini merupakan konsekuensi logis dari ide pokok transisi kendaraan listrik atau electric vehicle yang bertujuan mengurangi tingkat emisi karbon. Produksi baterai kendaraan listrik yang hanya berkiblat pada pemenuhan kebutuhan pasar dan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya tanpa memperhatikan standar lingkungan dan sosial hanya akan mengulang lagu lama, hingga efek beruntun yang turut memicu krisis iklim hari ini. Nah, kita mengurus persoalan ini dengan limbah yang banyak ini, sementara mereka sudah hampir jadi begitu. Jadi kalau ibaratnya kalau restoran itu di kita ini rumah potongnya begitu. Jadi limbah berupa yang kerjaan-kerjaan vulgar begitu di kita, sementara udah menjadi bahan tinggal diracik itu restonya itu kalau restoran kan udah lebih ini ya, lebih rapi begitu. Kita ini rumah potongnya yang berhadapan dengan bau-bau begitu. Jadi begitu, dan nilai tambahnya itu resto-restonya itu untuk dihidangkan, bukan di kita. Jika di wilayah tambang nikel sekitar Maluku Utara, kerusakannya ternyata nggak hanya mengancam sisi ekologis, bahkan kesehatan dan nyawa manusia, saya juga penasaran. Apa warga dan sekaligus pekerja tambang yang ada di Morowali, Sulawesi Tengah, yang tengah diliput Ben dan Mas Dandi, juga mengalami nasib yang sama? Kami sedang berada di kawasan industri nikel terbesar di Asia Tenggara. Lokasinya ada di Kecamatan Bohodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan ini bernama PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Tempat ini bukan lagi perkampungan nelayan yang tenang. Sebab lebih dari 86.000 buruh ini hilir mudik setiap waktu agar bekerja 3 shift. Wilayah ini telah berubah menjadi kota industri yang sesak. Pertumbuhan ekonomi yang digadang-gadang sukses kerap meninggalkan lubang besar pada kualitas hidup para buruh nikel. Saat tiba di sini, saya lihat kehidupan para buruh di sini tak ada bedanya dengan keadaan warga-warga yang ada di lokasi-lokasi pertambangan. Sebab pekerjaan mereka ini penuh dengan risiko.
Lingkungan penuh polusi dan sampah semacam ini tentu menyumbang penyakit bagi penghuni sekitar. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mencatat angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 80.713 kasus per Desember 2024. Sebanyak 66.000 kasus diantaranya terjadi di Kecamatan Bohodopi, tempat 86.000 buruh menggantungkan hidup. Bisa dibayangkan, jika udara di luar pabrik saja sudah beracun, kondisi di dalam ruang produksi jauh lebih mengerikan. Ledakan dan kecelakaan kerja menjadi ancaman harian yang tak terhindarkan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, kecelakaan kerja di smelter nikel Indonesia meningkat signifikan dengan catatan 104 kasus antara 2019 hingga tahun 2025. Sementara, kecelakaan maut yang terjadi di kawasan IMIP diperkirakan telah menewaskan sekitar 107 buruh. Lambat penanganan. Astagfirullah. Lambat. Memang tidak ada safety nih, Bah. Lancau. Astagfirullah. Patah kasihan. Patah. Insiden paling memilukan terjadi pada Desember 2023. Ledakan besar di PT Indonesia Shingsan Stainless Steel atau ITSS merenggut 21 nyawa. Ya Allah! Lalu kejadian paling dekat terjadi pada 20 Februari 2026. Longsor terjadi di wilayah IMIP 9. Seorang pekerja tewas akibat bencana ini. Seringkali kita mendengar pembelaan bahwa ini adalah harga dari sebuah kemajuan perekonomian. Bahwa kehancuran di hulu dan hilangnya identitas sebuah suku hanyalah pengorbanan kecil demi lapangan kerja dan roda ekonomi yang berputar. Namun dengan semua yang terjadi baik di hilir maupun di hulu, tak ada ekonomi yang benar-benar bersih, sebab pondasinya dibangun di atas nyawa manusia dan alam yang dihancurkan. Tapi ini bahkan bukan yang terburuk. Dengan semua pengorbanan yang kami ceritakan sepanjang perjalanan ini, 83% nikel Indonesia ternyata bukan untuk baterai kendaraan listrik. Lalu untuk apa dan untuk siapa semua pengorbanan ini dilakukan? Di episode selanjutnya, kami akan menelusuri kemana aliran logam ini bermuara, dan siapa saja yang ternyata paling diuntungkan saat rakyat biasa terus dikorbankan. Ditutupi nafsu polusi, mentari
jadi saksi diracuni generasi.